Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono, guru SMK Negeri 1 Bunguran Akansyar. Salah satu job saya sebagai pengajar praktek pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora dengan melakukan pendampingan individu pertama Angkatan 9 di SD Negeri 2 Selo Gender, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Mari kita lanjutkan informasinya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pendampingan individu pertama di SDN 2 Selo Gender, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Ini perjalanan menuju ke sana jalannya sangat wow, jalannya super, memacu adrenalin. Tema dari pendampingan individu pertama ini adalah refleksi awal kompetensi guru penggerak dengan durasi 4 kali 45 menit. Fokus pendampingan individu pertama ini yang pertama adalah diskusi tantangan belajar daring. Kemudian yang kedua adalah refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga adalah diskusi pembuatan kerangka portofolio, dalam hal ini adalah menggunakan Google Sheet. Kemudian yang keempat adalah diskusi peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario pendampingan individu pertama ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap persiapan, kemudian adalah tahap pelaksanaan yang meliputi bagian awal, bagian akhir inti, dan bagian akhir. Terus kemudian adalah pasca pelaksanaan adalah bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, tahap persiapan pada tahap ini meliputi jadwal interval waktu dari BPGB Provinsi Jawa Tengah. Dari BPGB Provinsi Jawa Tengah sudah menetapkan interval waktu untuk pelaksanaan individu pertama ini. Kemudian deal antara JGP dengan PP dengan jadwal yang telah disepakati berdua. Nah, kesepakatan itu kemudian dilaporkan kepada BPGP dan juga cabang dinas pendidikan wilayah 4 untuk mendapatkan surat perintah tugas. Terus kemudian setelah mendapatkan surat perintah tugas, kita mulai siap untuk melaksanakan pendampingan individu pertama. Dengan terlebih dahulu PP menyusun instrumen pendampingan individu pertama. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal pertama, yaitu waktunya 20 menit, pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari calon guru penggerak atau CGP. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang fokus pendampingan. PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Terus kemudian pengajar praktek memastikan dokumen yang dibutuhkan saat pendampingan dan sudah disiapkan oleh CGP. Untuk pelaksanaan pendampingan individu pertama ini, saya sudah men-share dulu instrumen pendampingannya, sehingga apa yang akan kita laksanakan, apa yang dilaksanakan oleh PP dan CGP, dan juga tagihan-tagihan apa yang harus terpenuhi sudah diketahui dulu oleh CGP. Kemudian selanjutnya pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir dan apa yang telah dilakukan sebagai capaian selama 1 bulan tersebut. Kemudian saat itu PP melakukan cross check antara jawaban lesan ataupun jawaban tertulis dengan jurnal hasil pemantauan
pembelajaran daring CGP. Selanjutnya, pengajar praktek mengapresiasi calon guru penggerak karena telah melakukan pembelajaran daring di bulan pertama. Ketiga, pengajar praktek menanyakan tentang dukungan dari ekosistem sekolah, baik itu dari kepala sekolah, rekan sejawat, guru, kemudian murid, dan warga sekolah lainnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, tindak lanjut hasil lokakarya orientasi, waktunya 30 menit. Karena dalam pendampingan individu pertama ini, kita sudah melakukan lokakarya orientasi, sudah ketemu dengan CGP secara luring dan juga ketemu Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili. Kemudian dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil lokakarya orientasi ini, melakukan diskusi terkait harapan dan kekhawatiran dan dukungan yang diberikan khususnya pada ekosistem sekolah. Setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan bersama fasilitator, bagaimana harapan dan kekhawatiran? Nah, yang pertama adalah apa saja kekhawatiran yang sebelumnya Bapak Ibu rasakan atau mungkin akan terjadi ataupun mungkin tidak akan terjadi. Kekhawatiran-kekhawatiran semua dituangkan dalam tulisan tersebut. Terus kemudian apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud, akan terwujud atau mungkin tidak akan terwujud. Harapan-harapan juga dituangkan dalam tulis maupun lisan. Kemudian adakah harapan baru yang Bapak Ibu harapkan untuk pembelajaran di bulan kedepannya? Yang kedua adalah bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring. Karena dengan dukungan positif akan dapat memperlancar terlaksananya pembelajaran daring bagi CGP tersebut. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, yang selanjutnya adalah tindak lanjut hasil pembelajaran. Diskusi terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dengan mengajukan pernyataan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Bapak Ibu pelajari, ini sudah dipelajari secara daring dengan fasilitator dan bersama instruktur. Perubahan yang dilakukan Bapak Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro itu apa saja yang sudah dilakukan, menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sudah dilakukan secara daring. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa saja pembelajaran yang Bapak Ibu dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro yang mendorong Bapak Ibu melakukan perubahan tersebut. Kemudian berikutnya, bagaimana respon peserta didik atas perubahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu dan bagaimana Bapak Ibu melihat respon tersebut. Kemudian yang keempat adalah apa hal yang sudah baik dan perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki. Terus kemudian yang kelima adalah perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan? Ya, karena jurnal refleksi mingguan ini salah satu tugas dari CGP untuk diselesaikan. Kemudian tuliskan proses pembelajaran dalam jurnal refleksi di dalam LMS. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian yang inti yang keempat adalah pembuatan kerangka portofolio. Waktunya lama, 60 menit. Pengajar praktek memberikan bimbingan kepada CGP dalam membuat kerangka portofolio. Dalam hal ini sudah kesepakatan dengan menggunakan Google Sheet. Memberikan pertanyaan pemantik berikut untuk menggali informasi dari CGP sehingga pembimbingan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan CGP. Yang pertama adalah media atau platform yang Bapak Ibu gunakan untuk membuat portofolio digital. Di sini sudah kesepakatan dengan menggunakan Google Sheet ya. Terus kemudian komponen apa saja yang akan dituangkan dalam portofolio digital. Nah, komponen-komponennya mulai dari kegiatan awal sampai akhir
terus tagihan-tagihan yang harus diselesaikan dari awal sampai akhir, aksi nyata dari awal dari akhir, pelaksanakan lokakarya, pelaksanakan pendampingan individu dan seterusnya. Terus kemudian adalah seperti apa bentuk penyajian portofolio digital yang akan Bapak buat. Di sini pengajar praktek langsung memperhatikan, langsung melihat apa yang sudah dilakukan oleh CGP dalam membuat portofolio digital ini dengan Google-nya. Kemudian memberikan masukan jika diperlukan untuk pembedahan dan seterusnya. Dalam pembuatan portofolio pastikan CGP mengikuti panduan. Dalam lokakarya orientasi sudah dijelaskan tentang panduan pengisian dari portofolio digital tersebut. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang kelima adalah peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah, proses pendampingan ini pengajar praktek berdiskusi mengetahui peta posisi diri. Hasil peta posisi diri ini sebagai dasar oleh CGP dalam merencanakan pengembangan diri selanjutnya. Digunakan untuk pertanyaan-pertanyaan otomatis sebagai berikut. Kompetensi apa yang sudah baik? Kompetensi tentang guru penggerak yang sudah baik. Terus kemudian kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Kompetensi guru penggerak juga. Nah, setelah Anda mengetahui umpan balik tersebut, apakah ada perubahan rencana? Jadi dari posisi diri itu, kompetensi apa yang sudah dikuasai, kompetensi apa yang belum dikuasai, terus kemudian masukan dari ekosistem sekolah tersebut untuk melakukan tindakan selanjutnya, yaitu rencana pengembangan diri. Berikan apresiasi dan umpan balik terhadap laporan yang diberikan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pendampingan waktunya 10 menit melakukan refleksi terhadap pelaksanaan pendampingan ini. Nah, yang pertama adalah apa pembelajaran dan ide baru yang Bapak Ibu terima dalam pendampingan ini setelah sesi pendampingan ini, begitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah apa yang sudah baik dan apa yang harus dilakukan oleh PP untuk pendampingan berikutnya. Terus kemudian mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring. Jika ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator ataupun instruktur, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi yang sudah disediakan di LMS. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir pasca pendampingan adalah pembuatan laporan. Ada dua versi, yang pertama adalah versi online, yang kedua adalah versi manual. Pada versi online, ini mengisi jurnal pendampingan, terus kemudian mengisi daftar hadir, terus mengisi rencana pendampingan selanjutnya. Semua ini dilakukan di LMS secara online. Kemudian yang versi manual adalah daftar hadir pendampingan, terus kemudian adalah bukti kehadiran pendampingan dan dokumentasi pendampingan. Nah, versi manual ini dilengkapi dan dikumpulkan saat melakukan lokakarya pertama. Jadi sebelum waktu lokakarya dimulai, 1 hari sebelumnya itu ada penyamaan persepsi, dan disitu mengumpulkan daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran, dan dokumentasi pendampingan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah gambaran sekilas tentang pendampingan individu di SDN 2 Silo Gender yang jalannya super wow gitu ya. Nah, ini bersama Pak Srianto MPD, beliau kepala sekolahnya, dan Bu Siti Romlah sebagai CGP-nya. Dan yang foto kedua ini adalah dokumen ketika Bu Siti Romlah sudah menunjukkan portofolio digital yang sudah dibuatnya. Kemudian ini speak awal dengan beliau Bapak Kepala Sekolah Pak Srianto. Terus kemudian dengan bertiga, Bapak Srianto dengan Ibu CGP yang dilakukan pendampingan. Alhamdulillah, tugas pendampingan dengan jalan yang superbo dapat terselesaikan.
Salam pendidikan. Terima kasih saya sampaikan kepada panitia dari BPGP Provinsi Jawa Tengah, kemudian dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, terus kemudian ada Bapak Kepala Sekolah dan GTK lain dari SDN 2 Silogender, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, dan tentu saja dari induk saya, unit kerja saya, Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin untuk melaksanakan tugas pendampingan. Terima kasih, salam pendidikan dengan semboyan guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita semua bisa melakukan hal tersebut. Makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.